Tadi saya lanjutan dari yang 1 sampai 4 sudah disampaikan oleh Pak Alim. Saya ingin melanjutkan. Jadi yang pertama, lanjutan dari yang 1 sampai 4 nih. Yang 5 adalah asistensi mengajar pada satuan pendidikan. Kedua, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan membangun desa. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang terhormat, Bapak Kepala RLIT 9 yang terhormat, untuk sesi yang siang sore hari ini adalah untuk materi kedua untuk program pelaksanaan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Irfan. Waktu kami persilakan untuk Profesor Irfan untuk memberikan materi kedua pelaksanaan program pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Silakan Profesor Irfan. Profesor Irfan. Pak Irfan. Pak Irfannya kemana? Abu Nur? Ya, saya baru dibuka. Ya, Profesor Irfan. Ya. Silakan Profesor. Terima kasih. Mohon maaf ini tadi baru dibuka mute-nya, jadi baru bisa sambung. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang pada Prof. Faris Junaidi, Bu Rahayu Retno, Prof. Jasrudin, Pak Alim, dan teman-teman dari perguruan tinggi maupun LL Dikti wilayah 9. Saya ingin melanjutkan best practice dari yang tadi sudah 1 sampai 4 disampaikan oleh Pak Alim. Kita untuk yang best practice yang 5 sampai ke 8 ini terutama yang di masyarakat. Nah, sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru untuk mahasiswa, aktivitas mahasiswa cukup banyak. Ini justru Kemendikbud, dalam hal ini Dirjen Dikti, ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk di-recognize, ya, diakui kegiatan tersebut untuk diapresiasi dalam bentuk SKS. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Alim, memberi kesempatan pada mahasiswa untuk belajar menghadapi ombak lautan yang sesungguhnya dengan dikawal oleh instruktur yang memahami karakteristik lautan tersebut. Jadi bukan tadi belajar di kolam renang untuk kemudian diminta menyeberang laut. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Saya akan share tayangan kami. Nah, mohon maaf sebentar. Ini baru masuk ke ya. Tadi saya lanjutan dari yang 1 sampai 4 sudah disampaikan oleh Pak Alim. Saya ingin melanjutkan. Jadi yang pertama, lanjutan dari yang 1 sampai 4 nih. Yang 5 adalah asistensi mengajar pada satuan pendidikan. Kedua, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan membangun desa. Tapi sebelum itu, tadi saya ingin menambahkan sedikit di studi proyek independen, karena tadi Pak Alim sudah menyampaikan di awal bahwa studi proyek independen ini mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama. Tapi tadi adalah dalam rangka lomba, tidak selalu. Ini ada beberapa contoh bahwa kegiatan studi independen ini bisa dilakukan dalam rangka sosial. Misalnya saja ini beberapa mahasiswa kami ini belajar tentang bagaimana membuat mikroskop yang dia peroleh dari open source. Yang kemudian dia kerjakan di lab, membuat mikroskop rusak kami diubah menjadi dengan webcam menjadi mikroskop digital, dan kemudian dicoba ini di lapangan disampaikan kepada anak-anak SMA, kemudian sampai ke SD, membuat proyek bagaimana
membuat mereka mencintai sains, ini juga proyek independen. Dan ini tadi sudah saya perlihatkan, bahkan anak ini bersama saya diundang sampai ke Lausanne di EPFL, Ecole Politeknik di Switzerland untuk menyampaikan proyeknya ini. Jadi tidak harus selalu dengan proyek itu dengan lomba, tetapi ada proyek yang tentu tadi harus ada didaftarkan, kemudian studi independen ini berapa lama, tentu didampingi oleh dosen yang kompeten. Kebetulan dalam proyek tadi saya dosen yang mendampinginya. Penilaian akhir ini belum. Sampai di sini kita sudah lakukan. Inilah kemudian mendapat apresiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikti. Penilaian akhir dikonversi menjadi nilai dan pengakuan SKS, dilaporkan ke PD Dikti, dan selesai. Nah, ini tambahan dari saya untuk yang proyek independen. Saya lanjutkan untuk bagian saya, yaitu asisten mengajar satuan pendidikan. Karena kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia ini dari PISA, skor yang mengakses anak-anak berumur 15 tahun sampai 16 tahun, dan kita urutan 73 dari urutan 70 dari 73 di tahun 2018. 2019 saya dengar dari 70 dari 77. Enggak terlalu jauh berbeda. Tapi ini memberikan kesempatan pada mahasiswa karena tadi kita tahu bahwa PISA skor kita termasuk yang terendah, kita hanya sedikit di atas Filipina saja. Karena ini berarti penguatan di bidang literasi, matematika, sains ini sangat rendah. Kita bisa lihat di sini angka kita masih di sekitar 300-an, sementara Cina yang nomor 1 mencapai 580. Nah, inilah keprihatinan kita semua di Kemendikbud yang disebabkan kalau ini dianalisis kualitas guru. Anak-anak kita diajar oleh para guru yang setelah lulus dan menjadi guru tidak memiliki kesempatan untuk memperbarui pengetahuannya. Jadi ada upgrading. Akibatnya yang disampaikan isi pembelajaran mereka tidak pernah diperbarui sehingga tidak pernah update. Dan 60% siswa ini dilakukan oleh PGRI, surveinya mengatakan bahwa guru mereka tidak pernah atau jarang memberikan bantuan ketika mereka mengalami kesulitan belajar. Nah, kegiatan mahasiswa untuk membantu pendidikan bukanlah dalam langkah untuk menyingkirkan guru, mengganti guru, bukan. Tetapi membantu guru, baik di dalam jalur pendidikan formal, non-formal, informal, terutama di daerah-daerah remote. Seperti saya contohkan, saya sebelum pada bulan Januari akhir tahun ini, beberapa bulan yang lalu sebelum COVID ini, pergi menengok ke Lewara, di Morawala Barat, Kabupaten Sigi. Kemudian sebelum itu ke Batam, di Pulau Karas. Ada satu SD di sana yang siswanya per kelas hanya 15-20. Padahal ketentuan menyebutkan setiap 40 siswa satu guru. Akibatnya di sekolah itu hanya ada 3 guru dan ditambah lagi ada 1 orang yang membantu. Dan 1 orang membantu sebagai guru ini adalah lulusan paket C. Kita bisa bayangkan kualitas pendidikan seperti apa. Nah, mahasiswa kita ini diharapkan bisa membantu para guru yang sudah ada dan memperkuat peran mereka. Inilah yang kami lakukan anak-anak dari UGM ini sampai ke Papua. Kami mengajarkan bagaimana, juga termasuk mengajarkan bagaimana memanfaatkan internet untuk mendapatkan informasi yang benar. Ini juga dilakukan, mereka anak-anak ini mendapat apresiasi dari orang-orang di desa-desa ketika COVID ini. Ketika COVID ini banyak informasi busuk, hoax yang meluncur membanjiri masyarakat. Nah, mahasiswa membantu mereka menyaring supaya bagaimana cara menyaringnya inilah. Dan juga memberikan contoh-contoh kepada anak-anak SD, membantu gurunya memberikan contoh-contoh tentang kehidupan kita. Jadi inilah yang kita harapkan. Ini bisa diapresiasi dengan SKS dengan melihat pada jam kegiatan.
Berapa jam mereka ada di sana, 1 semester, maka kita bisa berapa jam dia di sana, dan kita bisa mengapresiasi itu menjadi berapa SKS. Inilah kegiatan yang bisa dilakukan. Bahkan para mahasiswa kami ini kadang-kadang di luar sekolah membuat rumah baca, membacakan cerita-cerita. Apa yang diajarkan tadi? Kemudian tentu diajak mereka untuk ceritakanlah dalam bahasamu, karena tadi kelemahan kita adalah pada bahasa, untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pengalamannya di dalam bentuk lisan maupun tertulis. Inilah pendampingan yang kita bisa lakukan, belajar dari pengalaman kami ketika anak-anak kami KKN. Pelaksanaannya tentu pembekalan. Dikti sudah menyiapkan pembekalan untuk itu. Kemudian materinya, kolaborasi dengan satuan pendidikan, kita pasti harus menghubungi apakah SD, SMP, SMA, STM yang ada di sana, siapkah menerima mahasiswa, kemudian mulailah mereka melakukan mengajar, tadi bantuan mengajar. Setelah mendapatkan penilaian datang dari mana, baik tempat dia mengajar, kita bisa buatkan bagaimana dia bisa berfungsi, dan kemudian penilaian akhir dilakukan, konversi menjadi KHS, dan dilaporkan pada PD Dikti. Kegiatan yang kedua, proyek kemanusiaan. Ini awal dari apresiasi datang tahun yang lalu. Ketika menjelang 17 Agustus biasa, Pak Rektor kami selalu mengumpulkan siapakah yang akan mendapatkan penghargaan, diundang ke depan pada saat upacara 17 Agustus. Didaftarlah kemudian para mahasiswa berprestasi. Apa prestasinya? Lomba robot, lomba pidato, lomba mobil, hemat energi, dan lain-lain lomba. Kemudian saya bertanya, Bapak, lalu apakah anak-anak yang membantu korban bencana di Lombok itu tidak mendapatkan apresiasi untuk diundang di depan rektor, diundang di depan khalayak untuk mendapatkan penghargaan? Pak Rektor terperangah dan iya Pak. Nah inilah mulailah kemudian proyek kemanusiaan ini harus dihargai juga. Ada beberapa mahasiswa yang mendorong ini, dan ini fungsinya adalah mendorong empati mahasiswa untuk peduli pada kondisi lingkungan, membuat inovasi dalam penanggulangan bencana, bergabung dengan kerelawanan pada institusi kelompok tertentu, dan dapat disetarakan. Ini salah satu contohnya, ini di Lombok Utara pada 29 Juli 2018. Gempa meluluh lantakkan Lombok Utara. Seorang dosen Azhar Saputra mengajak mahasiswanya untuk membantu yang melakukan briefing ini. Apa yang mereka bantu? Membuat rumah cepat bangun. 2 hari bisa membangun rumah seperti ini. Di depan siapa? Di depan masyarakat yang menjadi korban. Lalu apakah kegiatan seperti ini tidak mendapatkan apresiasi? Maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikti dan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan ingin mengapresiasi ini dalam bentuk Merdeka Belajar. Tentu mereka belajar bagaimana struktur, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Inilah yang akan diapresiasi, dan itu tentu bisa dikonversikan menjadi SKS. Demikian juga dari ilmu sosial. Ini mahasiswa-mahasiswa DERU, Disaster Response Unit UGM, membuat sekolah darurat di Donggala dan di Sigi. Kemudian juga melakukan puskesmas darurat kepada ibu-ibu hamil. Nah inilah yang kita bisa lakukan. Lagi-lagi skill berdasarkan kompetensinya masuk, dan pada saat yang sama juga soft skill untuk berkomunikasi, melakukan pendekatan. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa ketika mereka ini dalam rangka COVID, mereka menyiapkan hand sanitizer ketika hand sanitizer hilang dari lapangan. Dan dengan pengetahuannya menggunakan 3D printer, ini kantor saya diubah menjadi pabrik 3D face shield, mereka membuat face shield yang diedarkan kepada masyarakat pagi-pagi buta ke pasar-pasar sambil melakukan edukasi kepada masyarakat. Lagi-lagi soft skill-nya masuk. Ketika memberikan edukasi, hard skill-nya pun masuk di teman-teman dari fakultas-fakultas yang tergabung dalam ilmu kesehatan. Jadi inilah yang bisa dilakukan, dan ini tentu bisa
disetarakan dengan SKS. Pelaksanaannya itu menyusun proyek kemanusiaan, kalau jika ada tanggap darurat, kemudian proyek kemanusiaan dilaksanakan, dinilai apakah ini ada rekognisi, jam kerjanya cukup, jika tidak cukup kita bisa memberikan semacam surat keterangan atau sertifikat tentang keterlibatan. Hal semacam ini, saya tidak tahu di sini kenapa tidak bisa dihargai, tetapi saya mendapatkan pengalaman seorang anak muda dari Inggris datang ke tempat saya yang menanyakan bisakah dia bergabung dengan sukarelawan waktu itu Merapi ketika Merapi meletus. Kenapa? Dia membutuhkan itu untuk lulus di Fakultas Kedokteran dari Imperial University London. Maka bergabunglah dia dengan tim kami relawan-relawan dari UGM untuk membantu korban bencana Gunung Merapi. Dan dia diapresiasi sebagai satu bagian dari perkuliahan di Imperial College London. Ini sekarang kita bisa lakukan juga. Berikutnya, ketiga, atau kalau di urutan yang tadi menjadi ke-5, 6, 7, maka kita ingin mengapresiasi juga mahasiswa-mahasiswa yang mau membuat kegiatan wirausaha, termasuk juga startup. Nah, ini bisa dimulai dengan kegiatan itu kegiatan meliputi pendampingan inisiasi. Usaha itu belum ada di masyarakat. Bahkan belum ada dia sendiri. Dia sendiri bisa membuat suatu usaha. Yang pertama. Juga bisa pendampingan yang sudah ada. Masyarakat sudah bisa, tapi belum bagus, belum sempurna. Maka mahasiswa bisa berperan mendampingi UMKM, bisa mendampingi usaha yang baru dimulai oleh masyarakat, atau jika sudah melakukan penguatan terhadap usaha, pemasaran, manajemen, pembangunan SDM-nya, inilah yang bisa kita lakukan. Dan kita bisa memberikan apresiasi. Misalnya saja, ini mahasiswa kami yang KKN di Waisai, Raja Ampat, dia menemukan tuna. Seringkali harganya tidak masuk akal dijual kepada para pengepul. Maka mulailah dia mengajak untuk membuat olahan tuna yang disebut otak-otak tuna. Juga membuat abon tuna. Sampai di sini selesai. Nah, masyarakat bahkan yang di Pulau Abang, di Batam, diajari untuk membuat semacam ini. Tapi kemudian dia pulang, tidak berlanjut. Mereka bisa membuat, tapi tidak bisa memasarkan. Tim berikutnya, mahasiswa berikutnya bisa mengajukan, memperbaiki ini untuk menjadi kemasan, dikemas. Dikemas menjadi tuna olahan, abon tuna, dan dipasarkan. Bantuan ini termasuk juga ini akan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melihat potensi daerah-daerah dan dia bisa memulai usaha dengan dia sebagai pengusahanya. Nah, ini bahkan apa yang dia lakukan bisa menjadi tugas akhir. Jadi dia tulis ini sebagai suatu proses seperti menyusun skripsi, tugas akhir, dan itu bisa dilakukan. Termasuk juga ini yang dilakukan oleh para mahasiswa kami ketika COVID ini menghantam beberapa peternak ayam, peternak puyuh tidak bisa menjual, maka didoronglah mereka oleh para mahasiswa ini, yang ini saya belum diapresiasi waktu sampai ini karena belum ada sistemnya untuk membuat puyuh ungkep, ayam kampung ungkep yang sudah dikemas dan diplastik dan bisa dijual. Lalu apakah yang seperti ini kegiatan yang tidak bisa diapresiasi? Mereka membuat lagi belut mercon, hanya ini masih belum sempurna. Belum sempurna, kita lihat tidak ada siapa yang membuat, bagaimana menghubunginya. Ada langkah berikutnya diperlukan untuk melibatkan mahasiswa kita dengan pengetahuannya dan kemampuannya. Jadi menyusun proposal, dinilai proposalnya, masuk, prodi menunjuk pembimbingnya, dan kemudian dijalankan usahanya. Bisa dia sendiri atau dia membantu UMKM yang ada, dan ada laporan, ada produknya, ada hasilnya, ada peningkatan penilaian, dikonversi menjadi KHS dan nilainya masukkan, laporkan ke Bidikdikti. Dan yang terakhir, proyek terakhir,
kegiatan terakhir membangun desa. Disebut sini kuliah kerja nyata tematik. Di kami di UGM KKN adalah wajib 2 bulan dengan 3 SKS. Sekarang sedang digodok untuk diubah menjadi 4 SKS menyesuaikan dengan beberapa pertimbangan kerjasama dengan ITB, dengan IPB kami bandingkan, maka kemungkinan akan ada dinaikkan menjadi 4 SKS. Tapi tinggal 2 bulan di suatu desa tidak bisa menghasilkan apapun. Untuk bisa membangun apa yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem pada saat beliau berpidato tentang kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kami perlu datang ke sana 3-5 tahun. Meskipun kedatangannya hanya 2 bulan, tapi memerlukan 3-5 tahun. Mas Menteri kemudian menanyakan, bisakah kalau misalnya selesai KKN, mahasiswa melanjutkan, adakah banyak yang berminat untuk tinggal di sana? Tetapi ada kompensasinya. Apa kompensasinya? Bisa digunakan sebagai kredit earning untuk mendapatkan kredit. Misalnya saja laporannya bisa menjadi pengganti penelitian untuk ditulis sebagai skripsi. Mendaftar proyeknya ini bisa kerjasama dengan Kementerian Desa. Kementerian Desa memiliki daftar desa yang mereka ingin sentuh. Jadi di sini akan ditentukan calonnya. Survei lapangan bisa terpisah. Ini juga ada SKS-nya. Kemudian membuat proposal sendiri bisa dihitung sebagai suatu kegiatan untuk mendapatkan SKS, pelaksanaan proyek. Beberapa contohnya mereka tinggal sebagai lanjutan, kalau kami di UGM mereka bisa tinggal di sana untuk melanjutkan KKN-nya yang 2 bulan. Karena mereka langsung berinteraksi dengan masyarakat. Ini tadi sambil belajar berenang di lautan betul menjadi motivator dan inovator. Dan kelompoknya diperkecil, tidak semua, tidak wajib. Tidak 30 orang kalau sekarang. Ini bisa diturunkan 4-5 mahasiswa per desa. Dengan fokus masing-masing pada peranan masing-masing. Kerjasama interdisipliner. Nah, proyeknya misalnya saja ini di Gunung Kidul mereka membuat proyek mengangkat air dengan tenaga surya. Ini beberapa mahasiswanya. Hanya 4 mahasiswa per desa ini. Ini sudah diapresiasi untuk Fakultas Teknik UGM. Kemudian ini lagi contoh yang tadi saya sampaikan, Lewara, Morawala Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dimulai dari survei yang menunjukkan bahwa ada sungai kecil sekecil ini yang debit airnya saat kemarau yang panjang di tahun 2016 masih cukup air. Maka desain dibuat oleh tim, dipimpin oleh Dr. Suprapto sebagai dosen pembimbingnya, yang kemudian mereka juga membuat mesinnya, generatornya yang bisa mengubah aliran air menjadi listrik, dan jadilah listrik. Atau membangun pertanian. Ini ada masalah produksi kedelai, maka bisa dilakukan oleh para mahasiswa untuk membantu dan dilakukan di lapangan bersama masyarakat. Hasilnya luar biasa. Ini kedelai dampingan mahasiswa dan ini kedelai yang ditanam berdasarkan caranya dari masyarakat. Hasilnya meningkat 3,5 ton per hektar. Sampai teman-teman dari Balit KAPI, Pusat Penelitian, Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi-umbian tidak percaya. Mau saya undang mereka datang. Dan mereka mengatakan, iya bisa. Nah inilah juga tadi best practice beberapa menanam mangrove, kemudian restorasi sungai, tadi proyek-proyek yang seperti ini bisa dilakukan. Juga mengajarkan tentang pemanfaatan IT di desa-desa. Sampai desa di Bojonegoro, desa Dolok Gede bisa menjual kambingnya lewat internet hingga ke Jawa Barat. Auction, lelang dilakukan dengan menunjukkan fotonya dan beratnya masing-masing kambing, 50 kambing. Ketika itu diborong, selesai, diangkut dengan truk. Nah, hal yang lain, best practice yang lain, mahasiswa juga membuat master plan. Bayangan kepala desa membuat master plan ratusan juta. Kenapa? Kalau kabupaten membuat master plan bisa 800 juta. Dengan mengerahkan mahasiswa, dibantu mahasiswa, mereka cukup dengan mengalokasikan dana 50-60 juta dan menjadi master plan 15 tahun. Paling tidak 5 tahunan, bisa sampai 15 tahun.
seluruh desa di Kabupaten Boyolali sudah punya master plan 15 tahun. Nah, inilah yang bisa kita lakukan yang dengan mengarahkan mahasiswa, hal yang sudah banyak dilakukan mahasiswa, tapi kita belum apresiasi. Sekarang waktunya dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin memberikan apresiasi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan.